Seiring dengan semakin meningkatnya kebutuhan alutsista tempur TNI dari ketiga matra, tentunya Indonesia saat ini harus semakin berbenah dalam hal pertahanan militer untuk terus mengamankan wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, tentunya dengan kemampuan industri pertahanan Indonesia dalam mengembangkan maupun memproduksi alutsista tempur untuk TNI dari matra darat, udara, maupun laut adalah sebagai salah satu nilai plus bagi sistem pertahanan Indonesia sehingga negara musuh tidak akan mudah untuk mengetahui jumlah kekuatan alutsista tempur TNI. Sebab kekuatan militer suatu negara adalah merupakan sebuah kerahasiaan bagi semua negara dari beberapa alutsista tempur maupun pasukan terbaiknya, sehingga tidak dapat diprediksi kekuatan militer dari negara tersebut. Sementara itu, di sisi lain, dengan kemampuan industri pertahanan Indonesia dalam membuat alutsista tempur, sistem pertahanan untuk militer Indonesia membuat TNI semakin kuat dan tidak harus terus bergantung dengan alutsista tempur dari negara lain, baik dari segi pemeliharaan maupun suku cadang dari alutsista tersebut. Sementara itu, di sisi lain, berdasarkan lansiran beberapa sumber media informasi terkait dengan kemampuan industri pertahanan alutsista kapal perang Indonesia yang tidak kalah dengan kemampuan ataupun kecanggihan produksi luar negeri, Kementerian Pertahanan dikabarkan telah membangun dua kapal perang offshore patrol vessel dengan panjang 90 meter dari salah satu perusahaan industri pertahanan dalam negeri, yaitu PT Daya Radar Utama, guna menambah dan memperkuat kekuatan alutsista tempur di jajaran TNI Angkatan Laut dalam mengamankan dan menjaga wilayah kedaulatan Indonesia. Dengan dimulainya pembangunan kedua kapal perang TNI Angkatan Laut ditandai dengan pemencetan tombol oleh Kepala Badan Sarana Pertahanan Kemenhan, yaitu Marsda TNI Yusuf Jauhari pada upacara pemotongan plat baja pertama di Lampung pada Kamis 26 Agustus 2021 kemarin. Selain itu, Marsda TNI Yusuf mengatakan bahwa pembangunan dua kapal perang yang akan memperkuat alutsista tempur matra laut Indonesia dengan kapal OPV 90 meter ini adalah merupakan salah satu bentuk pembinaan industri pertahanan dalam negeri yang bertujuan meningkatkan kemampuan dan keahlian dalam pembangunan kapal perang di masa mendatang, serta mendorong pemulihan ekonomi nasional. Beliau juga mengatakan jika hal ini seiring dengan program pemerintah untuk terus mewujudkan industri pertahanan dalam negeri yang unggul, tumbuh, dan tangguh, serta dapat bersaing di kancah industri perkapalan internasional. Dan pengadaan kapal ini merupakan investasi pemerintah dalam mengelola kekayaan laut sebagai potensi ekonomi yang memberikan kontribusi bagi pemulihan dan peningkatan perekonomian nasional. Sebagaimana pernyataan Marsda TNI Yusuf pada 26 Agustus 2021 kemarin. Sementara itu, upacara pemotongan plat baja pertama ini adalah merupakan momen penting sebagai tanda dimulainya proses pembangunan fisik kapal dan diharapkan menjadi awal yang baik untuk kelanjutan pembangunan kapal perang bagi industri pertahanan Indonesia ke depannya. Tak hanya itu, Yusuf berharap kepada jajaran PT Daya Radar Utama dan juga Satgas Yekda OPV dan OPV 90 meter untuk dapat bekerja sama dengan baik dalam melaksanakan pembangunan kedua kapal perang OPV dan OPV 90 meter yang akan memperkuat sistem pertahanan TNI Angkatan Laut Indonesia, sehingga kapal ini nantinya dapat diterima tepat waktu. Namun, demi untuk semakin memperkuat alutsista armada tempur laut kapal perang TNI dalam mengawal dan menjaga wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, baru-baru ini, industri pertahanan dalam negeri juga telah berhasil membuat salah satu kapal perang dengan kapasitas kecanggihan siluman yang dapat digunakan oleh pasukan khusus TNI Angkatan Laut maupun pasukan khusus lainnya
dalam menjalankan misinya di setiap wilayah yang menjadi target sasaran mereka. Menurut lansiran sumber media informasi militer terkait, TNI Angkatan Laut Indonesia dikabarkan akan diperkuat dengan kapal cepat rudal siluman KRI Golok berlambung 688. Selain itu, KRI Golok yang akan menjadi satu-satunya kapal perang siluman TNI Angkatan Laut Indonesia yang dapat digunakan untuk misi khusus di berbagai titik wilayah Indonesia yang menjadi target utama pengerahan pasukan khusus Indonesia. Dengan rilis yang kedua dari pengembangan kapal perang Kalewang TNI Angkatan Laut, tentunya telah memiliki berbagai sistem dan kemampuan tercanggih sehingga menjadi kapal perang yang akan dioperasikan langsung oleh pasukan khusus Tentara Nasional Indonesia dalam menjalankan misinya. Di sisi lain, KRI Golok milik Paskus TNI dijuluki kapal siluman lantaran bisa menghilang dari deteksi radar musuh. Sebagaimana kutipan dari akun Instagram @launding399 Rabu pekan lalu. Sementara itu, dari desain siluman kapal perang sangat pas bagi KRI Golok bernomor lambung 688 dan memastikan ia merupakan wahana untuk penyusupan Paspus atau pasukan khusus TNI Angkatan Laut Indonesia. Seperti yang kita ketahui, jika TNI Angkatan Laut memang sangat membutuhkan kapal perang permukaan yang mampu menyusup jauh ke pertahanan musuh selain kapal selam milik Angkatan Laut Indonesia. Dalam pengoperasian yang menjadi medan atau target utama kapal perang KRI Golok, kemudian akan menurunkan pasukan khusus TNI Angkatan Laut yang mempunyai kemampuan sabotase, demolisi bawah air, intelijen hingga pembersihan pantai pendaratan bagi gelombang serangan marinir TNI Angkatan Laut berikutnya. Berdasarkan hal tersebut, maka KRI Golok sangat pas digunakan untuk TNI Angkatan Laut untuk memenuhi aspek peperangan laut masa kini sebagai kebutuhan utama alutsista tempur bagi kekuatan armada tempur TNI Angkatan Laut Indonesia. Sementara itu, dalam rilis atau peluncuran kapal perang KRI Golok milik Paskus TNI dalam menjalankan misinya telah dilakukan pada 21 Agustus 2021 kemarin, yang dihadiri langsung oleh Jenderal tertinggi Angkatan Laut Indonesia, yaitu Laksmana TNI Yudo Margono beserta jajarannya. Dan kapal cepat Trimarana ini juga telah resmi mendapatkan nama baru, yaitu KRI Golok, dan tidak seperti yang diperkirakan semula sebagai Kalewang II. Sementara itu, di sisi lain, untuk sistem persenjataan dan perangkat pendukung untuk kapal perang KRI Golok milik Paskus Pasukan Khusus Tentara Nasional Indonesia atau TNI Angkatan Laut telah dilengkapi dengan rudal anti kapal C705 buatan Cina. Selain itu, KRI Golok disebut-sebut akan mengadopsi RBS 15 MK3 buatan Swedia sebanyak 4 unit, meriam 30 mm, dan senapan 12,7 mm. Selain meriam 30 mm, KRI Golok juga akan dilengkapi dengan meriam serbaguna produk B-Force 40 MK4 kaliber 40 mm. Yaitu adalah produk buatan Swedia. Sementara untuk sensornya juga dipercayakan pada teknologi racikan Swedia yang juga menjadi mitra terdekat PT Lundin, yaitu radar intai mengadopsi Sigiref 1X3D berukuran kompak. Selanjutnya, untuk sistem manajemen tempur KRI Golok menggunakan SAP 9LV MK4 dan sistem kendali tembak dengan Siros 200. Sementara untuk penggunaan bahan non-komposit baru pada KRI Golok yang juga menggunakan teknologi material lambung kapal buatan SAP. Hal tersebut jika dibandingkan dengan bahan serta karbon pada kapal perang pendahulunya yaitu KRI Kalewang, maka bahan baru untuk KRI Golok ini lebih kuat dan ringan serta tahan api.